Shalom Jemaat Tuhan, kembali berjumpa dengan Rock Ministry Jawa Barat. Dan hari ini kami ingin mengajak Jemaat Tuhan untuk bersama-sama beribadah, memuji Allah kita yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, ibadah hari ini juga disertai dengan perjamuan kudus. Jadi kami mempersilahkan Bapak Ibu untuk mempersiapkan perjamuan sehingga kita bisa melakukannya bersama-sama. Jemaat Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Terima kasih Tuhan. Karena kesetiaan-Mu Kau janjikan senantiasa tegak seperti langit. Dan kami pagi hari ini nyatakan kami hendak meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Kami hendak mengeluh-elukan Engkau. Dan kami tabiskan ibadah hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom warga kerajaan. Untuk mengerti apa artinya strong in the Lord. Untuk mengerti apa artinya mighty in the Lord. Kita melihat dalam kehidupan pada Esau and Jacob. Ya, Esau, Yakov. Kita melihat sudah ditentukan oleh Tuhan. Dia berkata kepada Rivka, ibu mereka. Dua bangsa akan ada dalam kandunganmu. Yang satu akan lebih kuat. Ya, dan kemudian yang satunya akan jadi hamba. Saya tentukan bahwa Esau yang berbulu lahirnya itu ya. Dan saya bayangkan dia itu Rambo saudara. Karena dia is a hunter. Dia seorang pemburu. Saya ingat papa saya kan hunter ya. Wah jagoan saudara. Nggak ada takutnya, waduh saudaraku. Saya ingat paling sedikit ada 3 orang masuk got di depan rumah saya. Kalau cari perkara dengan dia. Dan kita nggak pernah masalah kalau ada pencuri atau maling masuk rumah. Waduh saudara. Hancur dia. Saudara yang dengar Yakov itu dikatakan mulus. Nah seperti saya tidak ada bulunya banyak ya. Tapi itu tidak menentukan. Apakah pria sejati itu orang yang otot kawat balung besi? Bukan saudara. Kita lihat bagaimana itu adalah anugerah Tuhan. Sebelum keduanya berbuat apa-apa. Tuhan sudah memilih. Yakov tuh hobinya apa? Hobinya masak saudaraku. Ya. Dan lewat masak itu dia sengaja saudaraku menipu kakaknya untuk memperoleh hak kesulungan. Orang yang kuat itu adalah orang yang rohani. Meskipun dia dengan cara yang salah, dia menghargai hak kesulungan. Esau berkata, besok aku mati. Buat apa hak kesulungan? Dia menjualnya cuma dengan sepiring kacang merah. Hidup kita, manusia lama kita adalah Esau, manusia baru kita adalah Yakub yang menjadi Israel. Jangan tetap jadi Yakub. Ketika dia dibuat timpang, ketika bertemu dengan Tuhan di sungai Yabok, Tuhan berkata namamu bukan lagi Yakub, nama itu karakter. Engkau bukan lagi heel grabber, tetapi engkau adalah Israel, prince with God. Kita bisa kuat dalam Tuhan kalau ada jamahan Tuhan, bukan? Dan kita melihat, jadi kita tidak bisa lihat orang dari fisik. Sering kali kita dengar, don't judge the book by its cover. Seringkali kita tertipu, wah kelihatannya kok memuji Tuhannya hebat, khotbahnya luar biasa. Ketika ujian Corona Akademi ini aja, banyak yang bergelimpangan. Takutnya luar biasa, pada Corona yang gitu kecil. Lupa, Tuhan sudah menyembuhkan segala penyakit kita dengan bilur-bilurnya saudara. He's the Alpha and the Omega. Bagaimana Pak Rifin? Sekarang ada varian Delta. Belum selesai ada Kappa, ada Lambda. Saya katakan Yesus adalah Alpha sampai Omega. Nggak usah khawatir. He's the first and the last. Tapi sekali lagi kita melihat. Kedua-duanya lemah. Yang satunya memakai tipu daya. Ya ada pepatah Belanda mengatakan orang yang tidak kuat mesti memakai yaitu akalnya. Ya di Surabaya kita sebutkan orang yang memakai kekuatan fisik itu okol. Ada orang yang cerdik, akal. Ada yang licik, ikil. Okol, akal, ikil katanya gitu ya. Tapi kita tidak pakai itu semua. Kita memakai kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku,
Siapakah orang yang kuat? Dia yang tergantung di atas kayu salib itu dan berkata, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah pria sejati sebenarnya, Tuhan kita Yesus Kristus. God bless you warga kerajaan. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami, Kau selalu ada bersama-sama dengan kami. Tidak pernah dibiarkan, tidak pernah ditinggalkan sendirian. Immanuel, Allah beserta dengan kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami naikkan syukur. Kasih setia-Mu mengatasi langit Tuhan, dan perbuatan-Mu terlukiskan dalam hati kami. Saat ini kami nyatakan Tuhan,
kami mengingat semua kebaikan-Mu dan bersyukur kepada-Mu. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak
altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Salam warga kerajaan, suatu sukacita kita kembali ketemu pada saat ini dalam ibadah kita yang sungguh luar biasa kepada Tuhan, dan firman-Nya akan kita dengar yang jadi jawaban atas segala tantangan persoalan yang kita hadapi. Kita berdoa. Bapa, terima kasih saat ini hati kami dengan penuh dengan kerinduan akan sentuhan firman Tuhan, lawatan Tuhan. Sehingga setiap kami dibekali untuk menyelesaikan segala tantangan dan persoalan. Dan tuntunan Tuhan dalam hidup kami akan senantiasa membawa kami ke arah yang sudah tepat seperti yang Tuhan mau. Mari Bapa, jamah hati kami. Kami siap mendengar karena kami tahu Engkaulah segalanya bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kali ini pada bulan Agustus, tanggal 22, kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema menyelesaikan masalah. Tema besar kita tahun ini adalah The Year of Reproduction. Dan saat ini, pada 3 bulan, kita masuk kepada tema mature, dewasa. Orang yang dewasa adalah orang yang sanggup menyelesaikan masalahnya. Orang dewasa adalah orang yang tidak mencari kambing hitam. Orang yang dewasa adalah orang yang siap menghadapi segala tantangan. Masalah adalah sesuatu yang terjadi baik karena orang, baik karena situasi, baik karena barang yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan.
berbeda. Kita harapkan seperti ini, kenyataannya seperti itu, maka muncul suatu masalah. Tapi saya katakan bahwa masalah, tekanan, persoalan akan membuat kita lebih kuat. Membuat kita lebih kuat. Apa iya Pak Bob? Ya, karena itu akan melatih kita sehingga tahu bagaimana berespons dengan benar terhadap persoalan dan tantangan yang ada. Ujian ataupun pencobaan akan membuat kita lebih baik, dan kenyamanan ternyata akan membuat kita akan lebih lemah. Jadi jangan cari kenyamanan, tetapi siap untuk senantiasa menghadapi tantangan dan persoalan. Masalah akan membangun karakter, karena kita akan melihat saya harus bisa menahan diri, tidak emosional dengan situasi, tidak putus asa, dan juga akan mengasah potensi. Karena dikala hambatan, persoalan ada, maka kita akan kerahkan semua potensi kita yang diberikan oleh Tuhan untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Dan masalah itu akan membuat kita lebih mengenal Allah, karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Karena kita tahu bahwa Tuhan setia memberi kekuatan. Maka yang selalu kita andalkan hanya Tuhan. Dan saya katakan bahwa life is like a roller coaster. Seperti roller coaster. It has its up and down, but it's your choice to stream or enjoy the ride. Ada naik turun, ada mutar-mutar. Tapi tergantung kita. Apakah kita berteriak-teriak, aku mau turun saja, repot ini. Saya pernah bersama seorang teman, sewaktu menghadapi tantangan seperti ini di dalam permainan lagi main semacam roller coaster. Lalu dia katakan, turunkan saya. Padahal sudah punya anak istri. Kenapa? Karena dia tidak siap menghadapi tantangan dan persoalan. Meskipun itu kadang-kadang adalah permainan. Bagaimana dengan saudara? Apa masalah kita sekarang? Saya tahu tidak ada orang yang lepas dari masalah. Saya juga punya permasalahan, punya tantangan di dalam kehidupan. Saya tahu saudara juga pasti ada tantangan, ada persoalan. Dan hari ini Tuhan akan berbicara kepada saudara dan saya. Dan yang saya mau katakan adalah, after every storm, the sun always shines. Setiap badai yang ada akan berlalu dan matahari akan bersinar. Karena ada Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Makanya kita akan lihat masalah ini ada banyak. Memang yang pertama adalah akarnya apa? Jangan-jangan karena kita sendiri yang salah pengertian. Jangan-jangan karena kita sendiri yang kepahitan. Jangan-jangan yang kita sendiri adalah orang yang cengeng atau seperti apa. Kalau itu yang sumbernya, beresin dulu akar masalahnya. Tapi kemudian hadapi masalah tersebut. Kali ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Dari 2 Tawarikh 20. Kisah di dalam 2 Tawarikh 20 ini adalah pada waktu Raja Yosafat memimpin Israel. Waktu itu kerajaan itu ada di dalam keadaan yang tenang, semua oke. Kemudian Raja Yosafat mau merancang pemerintahannya, siapa yang di daerah sana, siapa yang di daerah sana, siapa yang jadi hakim di situ, siapa yang jadi pejabat, itu sedang dia tata. Karena pada saat itu Israel dalam keadaan tenang. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ternyata ada masalah. Tiba-tiba dikatakan ada 3 kelompok laskar yang mau menyerang Israel. Ada 3 kekuatan dari Bani Moab, Bani Anom, kemudian Meunim mempunyai laskar yang besar mau menyerang Israel. Dan mereka ketakutan. Karena ketiga Bani ini adalah suatu kelompok yang besar yang mau menghancurkan Israel. Dan pada saat itu firman Tuhan datang. Saya bacakan 1 ayat saja dari 2 Tawarikh 20 ayat 17. Dikatakan demikian. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu.
Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Di sini dikatakan berdirilah di tempatmu. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Tentu kita jangan salah pengertian. Kalau gitu aku nggak usah bertindak dong. Udah Tuhan kan mau bertempur untuk saya. Saya tidur aja, biarin aja. Bukan itu. Maksudnya adalah kekuatan yang akan bekerja. Bukan kekuatan bangsa Israel. Saudara punya masalah pada saat ini. Kekuatan yang akan bekerja. Bukan kekuatan saudara, bukan kekuatan saya. Saya tahu seringkali saya menghadapi masalah. Saya datang pada Tuhan, Tuhan beri aku kekuatan. Kadang-kadang ada orang yang pergi kepada motivator. Sehingga mereka merasa kalau dimotivasi dia akan bisa. Maka saya katakan, itu kekuatan sendiri. Harusnya yang kita andalkan adalah kekuatan Tuhan. Makanya firman ini mengatakan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Artinya bukan tidak bergerak, artinya adalah bahwa Tuhan yang menyertai, yang memberikan kekuatan. Dalam masalah keluargamu, Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan solusi. Sehingga engkau akan mendapatkan kasih, damai sejahtera suami, istri, orang tua dengan anak-anak, dengan orang tua. Dalam masalah perekonomianmu, Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagimu sehingga engkau bisa melakukan satu dan lain hal. Dalam studimu, Tuhan yang akan menuntun engkau. Makanya dikatakan, berdiri di tempatmu. Stay strong. Jangan takut. Jangan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Betul kan? Majulah. Jangan kita berdiam diri. Kita mengatakan bahwa Tuhan akan bekerja. Enggak. Bukan itu sikap yang benar. Sikap yang benar adalah kita bekerja. Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan Tuhan yang menyertai kita. Maka saya melihat bahwa yang pertama saya dapatkan poin di sini adalah berdiri teguh dalam Tuhan. Berdiri teguh dalam Tuhan. Karena tadi dikatakan berdiri di tempatmu. Berdiri di tempat kita. Tentu di dalam Tuhan. Itu yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan sukacitaku dan mahkotaku. Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Wow. Paulus memberikan perintah dengan pemakaian kata-kata yang spesifik. Di dalam Tuhan. Berdirilah teguh di dalam Tuhan. Stand firm in the Lord. Berdiri teguh di dalam Tuhan. Dalam Alkitab, salah satu kata yang banyak muncul diberikan kepada kita adalah phobos. Phobos ini yang artinya adalah jangan khawatir, jangan takut, teguhkanlah hatimu. Dan Tuhan mengatakan hal itu dalam banyak kali. Itu yang dikatakan Tuhan kepada Abraham. Itu yang dikatakan Tuhan kepada Musa. Itu yang dikatakan Tuhan kepada Yosua. Itu yang dikatakan Tuhan kepada Yesaya, kepada Nehemia, kepada Petrus, dan kepada Paulus. Dan pada hari ini, Tuhan sedang mengatakan ini kepada saudara dan saya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan bergeming terhadap ujian dan pencobaan. Persoalan, masalah yang ada di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Mengikuti Tuhan. Itu akan senantiasa ada. Tetapi saya katakan kepada saudara. Stand firm in the Lord. Berdirilah teguh di dalam Tuhan. Sehingga kita bukan menjadi orang yang putus asa. Berdiri teguh di dalam Tuhan. Baru-baru ini ada mahasiswa baru diterima. Yang bimbingan juga di tempat kami. Tapi mereka mengatakan bahwa sewaktu mereka mengikuti bimbingan ini. Padahal ada pandemi. Ada banyak masalah. Karena mereka ini adalah dalam kelompok yang kurang mampu. Untuk ini juga sulit untuk dapat kuota. Kalaupun ada kuota, ada gangguan karena di pedalaman di desa itu, karena kami masuk ke desa, ini ada program khusus kami. Lalu
sinyal pun seringkali ada tantangan. Sehingga mereka menganggap, aduh gimana aku bisa belajar nih? Apa aku terus enggak ya ikut belajar ini di bimbel ini? Tapi dia putuskan untuk terus. Sehingga dia berhasil dan dia lulus. Itu baru-baru ini dia katakan sebagai kesaksian. Sewaktu kami bikin pertemuan dengan mereka-mereka yang berhasil tersebut. Dan memang kita harus kuat di dalam Tuhan. Lalu ada yang ya beberapa tahun lalu, mungkin itu adalah yang sekitar 5 tahun lalu, dia juga memberikan testimoni. Setelah dia lulus, dia ikut testimoni baru-baru ini karena dia ikut datang, diundang untuk bicara. Dia katakan bahwa sewaktu saya kuliah, biaya saya udah nggak ada. Lalu saya berpikir, ya sudahlah, saya nikah aja udah. Karena nggak mungkin saya menyelesaikan ini. Karena untuk masuk pun biaya saya sudah berat. Tetapi dia menguatkan kepercayaannya di dalam Tuhan. Dia melakukan satu dan lain hal. Maka akhirnya dia bisa mendapatkan untuk biaya kuliahnya. Karena saya katakan bahwa solusi itu akan ada kalau kita akan melakukan sesuatu berdiri teguh di dalam Tuhan, kita mengerti prinsip yang ada. Karena kita bisa melakukan sesuatu, kita bisa mendapat beasiswa, ada banyak hal. Mungkin juga ada yang bisa membantu, ada banyak hal, tetapi kita nggak boleh cengeng. Saya katakan, God never promises the sky always blue, but He promises rainbow after rain. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, tapi Dia menjanjikan pelangi setelah hujan. Mungkin sedang ada badai di dalam keluargamu, karena ada perbedaan pendapat, apalagi hari-hari ini. Sekolah pun secara online. Tidak mudah untuk mengontrol anak-anak, selalu setia mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru atau dosen mereka. Kadang-kadang mereka berpura-pura melihat di situ, tapi yang dikerjain adalah yang lain. Lalu orang tuanya negor, lalu anaknya marah, lalu berantem. Papa, mama terus saja ngurusin saya. Saya sudah kerjain kok. Padahal orang tuanya tahu bahwa dia tidak serius. Tapi berantem. Nah inilah masalah-masalah yang muncul. Tetapi di dalam masalah ini, harus selalu kita katakan bahwa Tuhan menyertaiku. Tuhan akan memberikan kekuatan bagiku. Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. I will never leave you nor forsake you, kata firman Tuhan. Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan saudara dan saya. Inilah yang membuat paradigma kita jadi benar. Dikala usaha yang kita lakukan menurun, paradigma kita jadi benar. Karena kita tahu bahwa kita berdiri di dalam Tuhan. Yang kedua, yang saya lihat dari apa yang dialami oleh bangsa Israel sewaktu dipimpin oleh Raja Yosafat tersebut, mereka dengar firman Tuhan, berdiri teguh. Besok hadapi mereka, jangan takut. Karena Tuhan yang menyertaimu. Lalu mereka respons dengan sepakat dengan janji Tuhan. Ada banyak janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan mengatakan ada masa depan. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan mengatakan engkau lebih daripada pemenang. Tuhan mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau, aku akan menyertaimu senantiasa. Itu yang Tuhan katakan. Makanya Amos 3 ayat 3 mengatakan demikian. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saudara ingat, Tuhan telah berjanji kepada saudara dan saya. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan peduli terhadap saudara dan saya. Tuhan tahu persoalanmu pada saat ini. Tuhan tahu tantanganmu pada saat ini. Tuhan tahu pandemi masih ada pada saat ini. Tuhan tahu ekonomi tidak mudah pada hari-hari ini.
Tuhan tahu ketegangan bisa terjadi di mana-mana. Tetapi andalkan janji Tuhan. Pegang teguh dengan janji Tuhan. Matius 18 ayat 19 dan 20 berkata demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yang saya pegang di sini adalah aku ada di tengah-tengah mereka. Berarti janji Tuhan senantiasa akan digenapi, akan dipenuhi di dalam hidup saudara dan saya. Karena itu tetap teguh di dalam janji Tuhan. Supaya kita jangan menjadi orang yang putus asa. Sudah selesai kita bilang pemikiran kita dan tidak mau bertindak. Firman Tuhan katakan Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Yesus mengatakan sudah selesai. It is finished. Teteletai. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, berarti sebenarnya solusi sudah ada. Dan kita harus jalani untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Tapi Tuhan yang berjanji sudah selesai. Makanya digenapkan lagi dalam Wahyu 16 ayat 17. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu. Katanya, sudah terlaksana. Oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah disembuhkan. Sudah terlaksana. Yesus disalibkan supaya engkau yang miskin jadi kaya. Sudah selesai. Apa masalah saudara? Musuh yang terakhir, maut, sudah dikalahkan. Jadi musuh yang lain, saudara sebutkan aja. Musuh yang terakhir sudah dikalahkan pada waktu Yesus bangkit. Waktu dia disalibkan, dia sakit. Supaya saudara dan saya lega. Makanya mungkin ada yang sedang menyakiti saudara. Saudara sakit hati. Kenapa dia perlakukan aku seperti ini? Ingat Yesus. Yesus tidak mempertanyakan kenapa. Tetapi yang dia katakan, Bapa ampuni mereka. Mereka nggak tahu apa yang dia lakukan. Yesus sakit kan disalib? Sakit. Saudara merasa sakit karena ada kata-kata orang lain yang tidak mengenakan. Mungkin kata-kata suamimu yang membuat engkau sakit hati. Mungkin kata-kata istrimu yang membuat engkau sakit hati. Mungkin kata-kata dari anak-anakmu yang membuat engkau tersinggung. Mungkin kata-kata orang tuamu yang membuat engkau kehilangan percaya diri. Tetapi katakan sudah selesai. Karena Tuhan sudah memberikan engkau kekuatan. Lupakan itu. Supaya itu jangan menjadi akar permasalahan dalam kehidupanmu. Maksud saya dilupakan. Kalau toh ingat, jangan membuat sakit hati. Aduh pedih, kenapa aku diperlakukan tidak adil? Bukankah aku harus dihormati? Enggak ada. Yesus mengosongkan dirinya. Kadang-kadang kita ketemu dengan orang juga yang tidak punya attitude. Kita ketemu di jalanan dengan orang yang aneh-aneh. Orang yang tidak pikir panjang, dia mau berantem untuk itu. Itu yang saya lakukan di masa lalu saya. Bisa saya kejar-kejaran di jalan raya. Bisa keluar dari mulut saya kata-kata yang tidak baik. Tetapi saya tahu, oleh kekuatan Tuhan, kata-kata seperti itu nggak boleh keluar dari mulut saya. Dan saya berlatih untuk tetap mengucapkan kata-kata yang jadi berkat. Supaya orang lain dikuatkan, bahkan diinspirasi. Dan yang ketiga, yang Tuhan katakan tadi, besok engkau berperang kepada bangsa Israel. Besok engkau berperang, hadapi mereka. Maka poin yang ketiga saya katakan, melangkah dengan kekuatan Tuhan.
Melangkah dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan hikmat dunia, tetapi dengan kekuatan Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Kerjakanlah sekuat tenaga. Apa masalahmu hari ini? Kerjakan solusinya sekuat tenagamu. Apa masalahmu hari-hari ini? Saya sudah katakan, tidak ada orang yang lepas, yang bebas dari masalah. Mungkin kau katakan, aku sedang sakit Pak Bob. Itu pun mujizat bisa terjadi. Masih ada mujizat sampai pada saat ini. Kerjakan dengan sekuat tenaga. Untuk apa? Untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Untuk tetap mengandalkan Tuhan. Untuk tetap punya iman kepada Tuhan. Sewaktu kami ketemu dengan mahasiswa baru tersebut. Lalu ditanyakan, apakah engkau yakin akan jadi sarjana 4 tahun ke depan? Ada orang yang menjawab, tentu saja ada yang jawab, ya semoga. Tapi ada yang mengatakan yakin. Tapi yakinnya dia bukan sekedar asal-asal. Yakinnya adalah karena dikatakan dia punya iman. Iman adalah dasar dari sesuatu yang dia harapkan. Bukti dari sesuatu yang belum dia lihat. Dia belum lihat bahwa dia dikasih toga sebagai seorang sarjana dan diwisuda. Tetapi imannya jadi bukti yang belum dia lihat sebagai kenyataan tersebut. Karena dia tahu janji Tuhan dalam hidupnya adalah janji yang luar biasa. Yang senantiasa akan menyertainya sampai kepada akhir zaman. Maka saya juga katakan melangkah itu, kalau saya katakan itu adalah step. Saya akan bikin akronimnya step melangkah. S-nya itu adalah strength, kekuatan. Ada kekuatan dalam hidup kita, dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua adalah T. T adalah trust in God. Percaya kepada Tuhan dalam kita melangkah ini. Yang ketiga, endurance. Perlu daya tahan. Karena mungkin tidak dalam seketika selesai. Saudara kalau ingat COVID ini. Di awal ada yang menganalisis 6 bulan. Oh 1 tahun. Oh panjang sampai saat ini. Bahkan ada yang mengatakan sekarang mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Gak ada yang tahu. Tetapi kita harus punya endurance di dalam Tuhan. Kalau kita ada di dalam Tuhan, maka tidak ada hal lain yang bisa menguasai kita. Hanya Tuhan yang menguasai kita. Bukan pandemi. Bukan sakit penyakit. Dan yang keempat ada passion. Ada passion. Ada kebulatan tekad di dalam diri kita. Karena kita tahu kita sedang bergerak berjalan di dalam jalannya Tuhan. Makanya pastikan engkau berjalan di dalam jalannya Tuhan. Bukan berjalan di dalam kekeliruan. Bukan berjalan di dalam dosa. Bukan berjalan di dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka kalau ini yang dilakukan, percayalah, akan ada hal-hal yang dahsyat dalam kehidupanmu. Kalau kita lihat juga dalam Lukas 19 ayat 3-4 tentang Zakheus yang pendek. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu? Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Zakheus pendek. Orang banyak. Ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Coba kalau dia katakan. Ya aku kan nasibnya begini. Aku dilahirkan pendek. Tidak seperti yang lain. Mana aku bisa. Aku dilahirkan dengan IQ jongkok, tidak seperti orang lain, maka aku tidak akan bisa mempunyai nilai yang bagus. Aku nggak akan bisa lulus. Aku dilahirkan dari orang tua yang miskin, bagaimana aku bisa sekolah, bagaimana aku bisa kuliah. Stop untuk menyalahkan keadaan. Apa yang dilakukan oleh Zakheus? Dia berlari mendahului orang banyak itu. Mungkin ada keterbatasanmu, tapi engkau tetap berlari. Engkau tetap belajar. Mungkin ada keterbatasanmu.
Engkau tanya orang untuk sumber inspirasi. Baru-baru ini seorang rekan saya datang. Lalu dia ajak seorang temannya, orang India, yang paham tentang hal-hal yang menyangkut dengan keuangan atau akuntansi. Lalu kami berdiskusi. Begitu kami paparkan inilah yang kami lakukan. Lalu dia katakan, oke, ini harus dibenahi, ini dibenahi, ini dibenahi, ini dibenahi. Dan kami lihat ada hal-hal yang pas untuk bisa dilakukan. Saya nggak perlu bilang, iya tim saya adalah tim yang tidak pakar di situ. Nggak usah lakukan sesuatu, berlari terus. Sakeus panjat pohon. Akan ada senantiasa solusi. Karena Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Dan dari apa yang saya ceritakan barusan, kami mendapatkan inspirasi-inspirasi. Dan kami melihat, oh ya ini keliru, ini pemborosan, ini pemborosan. Memang kadang-kadang kita nggak sadar bahwa itu bisa diefisienkan. Itu harus diatasi. Yakobus 4 ayat 7 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Bukan tunduk kepada Allah lalu berdiam diri. Lawan iblis, dia akan lari kok. Karena dia udah kalah. Kitab Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Lakukan sesuatu. Tapi bukan dengan menganggap engkau hebat. Engkau tangguh. Mata tertuju kepada Yesus. Sehingga kekuatan itu turun atasmu. Dalam persoalan ekonomimu. Mungkin engkau katakan, sulit bagiku untuk membiayai anak-anakku pada saat ini. Lakukan sesuatu, matamu tertuju kepada Yesus. Dalam konflik keluargamu. Jangan lari, jangan katakan aku mau cerai. Enggak. Kasihi keluargamu, suamimu, istrimu. Dan matamu tertuju kepada Yesus. Apa tantanganmu? Pekerjaan sulit pada hari-hari ini. Apa hal-hal kecil yang bisa engkau lakukan? Lakukanlah. Dan matamu tertuju kepada Yesus. Karena Yesus mengasihi engkau. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita di dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Yesus mengasihi saudara dan saya. Dia duduk di sebelah tahta Allah Bapa. Jadi kalau kita lihat di sini, sebetulnya nggak ada rahasia kesuksesan mengatasi masalah. Kesuksesan itu merupakan hasil dari persiapan, apa yang harus kita lakukan, kerja keras untuk melakukan segala sesuatu. Dan kalau sempat gagal, bangkit dari kegagalan. Karena kita mengandalkan Tuhan. Saya katakan bahwa sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil. Bagaimana aku bisa, bagaimana aku mungkin, bagaimana aku sembuh dari penyakit ini, bagaimana pulih keluargaku. Tapi kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik. Karena kita tahu ada Tuhan yang menyertai. Itu yang saya sampaikan, menyelesaikan masalah. Berdiri teguh dalam Tuhan, berdiri teguh dalam Tuhan. Sepakat dengan janji Tuhan, melangkah dengan kekuatan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau baik. Kami sudah mendengar firman-Mu dan kami buka hati kami. Karena kami tahu kami hanya mengandalkan Tuhan. Karena itu saudara, mungkin engkau mempunyai sakit penyakit. Pegang mana yang sakit itu. Mungkin engkau mempunyai persoalan. Pegang dadamu. Saat ini saya katakan di dalam nama Yesus, sakit penyakitmu sembuh. Saat ini saya perkatakan di dalam nama Yesus, ada kekuatan sehingga engkau teguh berdiri di dalam Tuhan. Ada kekuatan sehingga engkau tetap sepakat dengan janji Tuhan. Ada kekuatan sehingga engkau melangkah dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Dan masalahmu diselesaikan. Terima kasih Bapak. Engkau baik. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita akan masuk kepada perjamuan kudus.
siapkan roti dan anggur saudara untuk kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Kalau posisi saudara dimanapun memungkinkan berdiri, silakan berdiri. Kalau hanya bisa duduk, silakan duduk. Yang penting adalah hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Mari saudara, ambil roti itu. Pegang di tangan saudara. Kemudian angkat roti itu. Bapa, Engkau baik. Saat ini kami masuk di dalam perjamuan kudus ini karena kami tahu pada saat perjamuan kudus kami menyatu dengan Kristus. Apakah saudara percaya dengan memakan roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Mari saudara, kita angkat anggur tinggi-tinggi. Karena kita tahu Yesus sudah disalibkan untuk kita, untuk saudara dan saya. Maka Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Apakah saudara percaya dengan meminum anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau baik. Kami bersatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Karena itu pada saat ini kami mengatakan bahwa hidup kami adalah untuk Tuhan. Kami tahu Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami tahu Tuhan senantiasa menuntun kami. Karena itu kami mau hidup kami hanya untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kami tahu Tuhan setia. Kami tahu sudah melakukan segalanya di kayu salib. Dan kami tahu Yesus sudah bangkit untuk mengalahkan segala musuh. Dan Tuhan Yesus sudah bersama dengan Bapa di sorga dan memberikan kami Roh Kudus yang akan menuntun kami senantiasa. Bapa, terima kasih saat ini ucapan syukur yang melimpah dari hati kami untuk-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Dan Yesus berkati. Bersyukur karena pagi hari ini kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini juga kita akan membawa persembahan sebagai salah satu ekspresi kasih dan penyembahan kita kepada Tuhan. Diingatkan pada jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, ini adalah minggu keempat dan Bapak Ibu dipersilahkan untuk membawa persembahan juga untuk persembahan misi. Bapak Ibu bisa mentransferkannya atau men-scan QR Code yang akan ditampilkan sesudah ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu menyegarkan kami, Firman-Mu menguatkan kami. Dan kami bersyukur boleh bersekutu dalam pujian dengan Tuhan. Dan pagi hari ini juga kami membawa persembahan kami sebagai salah satu ekspresi kasih dan penyembahan kami kepada Tuhan. Kami membawa dengan sukacita, kami membawa dengan segenap pengucapan syukur kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Warga kerajaan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat dari Bapa di sorga. Kita berdoa, Bapa terima kasih Engkau baik. Engkau sudah menguatkan setiap kami. Dan kami merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah kami pada saat ini. Baik di dalam pujian penyembahan kami, baik di dalam firman yang kami dengar. Hati kami dilawat Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara, Engkau sudah mendengar firman Tuhan. Dan engkau sudah merasakan jamahan dan lawatan Tuhan. Saat ini, terima berkat Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Bapa di sorga. Angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena engkau senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidupmu. Berdiri teguh di dalam Tuhan dan melangkah dengan kekuatan Tuhan. Sehingga engkau lebih daripada pemenang. Menikmati segala yang terbaik dari Tuhan. Dengan sukacita, dengan berkat berkelimpahan. Hari ini bahkan sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.